Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Gina Zahra dengan BP 2010421008. Yang kedua ada Syafira Perdani dengan BP 2110422016. Di sini akan menjelaskan materi tentang teknik identifikasi flora yaitu Bryophyta. Salah satu famili yang kami jelaskan yaitu ada Anthocerataceae dan juga Notothyladaceae. Jadi di sini kami akan mereview jurnal. Baik, langsung saja ke materi. Untuk pendahuluannya, di sini kami menjelaskan bahwasannya lumut ini merupakan tumbuhan tingkat rendah dengan ciri-ciri utamanya bertalus dan bereproduksi dengan spora. Lumut ini dapat ditemukan pada berbagai substrat seperti di area pepohonan yang masih hidup maupun sudah mati, di tepi sungai, permukaan batu, hingga lapisan permukaan tanah. Dan ketersediaan substrat ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kekayaan dan juga komposisi dari tumbuhan lumut. Nah, selain itu, kondisi iklim mikro, terutama intensitas cahaya, kelembapan udara, suhu lingkungan, serta tipe vegetasi juga mempengaruhi dari keanekaragaman dan kelimpahan lumut ini. Tumbuhan lumut ini dibagi ke dalam 3 divisi, yaitu lumut daun atau mose, lumut hati atau liverworts, dan lumut tanduk atau hornworts atau Anthocerotophyta. Dan lumut tanduk Anthocerotales selalu memiliki struktur yang dicirikan dengan adanya sporofit yang berbentuk tanduk dengan organ seksual yang tertanam dalam bentuk tubuh yang disebut talus. Di dunia, jumlah spesies lumut tanduk yaitu sekitar 200 spesies, dan beberapa spesies tanduk termasuk anggota genus Anthoceros, Folioceros, Nothetilas, Paiceros, Dendroceros, dan Megaceros. Untuk review jurnal pertama, kami mengenai materi dari Anthocerataceae yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk jurnal pertama itu berjudul A Revision of the Genus Anthoceros, Anthocerataceae, Anthocerotophyta in China. Untuk penulisnya dari Tao Pengyi dan Rui Liangzui. Di mana jurnal ini melakukan revisi terhadap penulis-penulis sebelumnya tentang Anthoceros di Cina. Dan dari jurnal ini ada beberapa revisi yang dilakukan dari penulisnya. Nah, salah satunya yaitu dari spesies Anthoceros punctatus, di mana deskripsinya Anthoceros punctatus ini dia biasanya berbentuk mawar, kemudian berumah satu, diameter hingga 1,7 cm, kemudian lamelanya rumit dan padat, spora retikulatnya pada permukaannya distal dan proksimal, permukaan proksimalnya fovet sampai retikulat dan tanpa duri. Kemudian tanda trilet bergerigi jelas, sering mencapai pinggiran dan permukaan distal berputar dan retikulasi. Digabungkan pada pangkal dan spinulet bercabang dua pada simpul retikulasi, dan bagian tubuh anteridia berukuran 58 sampai 72 kali 101 sampai 158 mikrometer. Tangkainya berukuran 19 sampai 20 kali 40 sampai 93 mikrometer. Kemudian Anthoceros punctatus ini secara morfologi dia mirip dengan Anthoceros agretis, hanya saja ukuran dewasanya lebih kecil. Kemudian adapun distribusi dari spesies ini yaitu ada di Cina, Fujian, Guangdong, Guizhou, Heilongjiang, Hong Kong, Hubei, Jinzhou, Jiangxi, India, Jepang, Indonesia, Java, Europe, Nepal, North America, South America. Kemudian habitatnya kebanyakan di tanah, jarang di bebatuan basah pada ketinggian 100 sampai 2.955 meter di Cina. 2.795 meter di Cina. Nah, ini adalah bentuk gambar dari Anthocerus punctatus, yang mana yang gambar A ini merupakan talinya dengan sporofit hijau muda yang belum matang. Jadi bentuk lumutnya ada tanduk-tanduk gitu. Kemudian yang B ini merupakan dorsal lamella pada talus.
Yang C ini ada potongan melintang bagian talus, di mana menunjukkan rongga lendir yang besar. Yang D ini juga koloni nostoc dalam talus ventral pada bagian melintang. Bagian melintang yang E itu talus menunjukkan satu rongga anteridia dengan empat anteridia panah. Kemudian yang F itu bagian melintang sporofit muda dengan pusat glomela jaringan. Kemudian ada yang H, ini merupakan epidermis kapsul berdinding tipis stomata, dan yang I itu ada pseudoletter bersel 3 menunjukkan dinding tipis dan penebalan tidak teratur. Sedangkan yang G itu merupakan epidermis talus dengan kloroplasnya. Kemudian spesies selanjutnya yaitu ada Anthoceros augustus, di mana deskripsi dari spesies ini dicirikan adanya permata subsferis hingga berbentuk bantal kenyal, kemudian luas dan padat di sepanjang tepi apikal talusnya. Spesies ini adalah sangat bervariasi dalam arsitektur spora, seperti yang dijelaskan dan diilustrasikan oleh Astana dan Srivastana. Proksimal permukaan spora dalam sampel Cina jarang berbentuk papilat hingga spinulat, tapi dalam spesimen tipe kadang-kadang dengan sedikit lamela palsu yang dibentuk oleh beberapa duri yang bertautan rapat. Pada spora distal permukaan, distribusi lamela palsu padat atau tersebar. Kloroplas dalam sampel Cina ini memiliki abundan stretch yang melimpah. Athoceros angustus ini mempunyai beberapa yang bertabur rapat dari bentuk pola pipi palsu pada permukaan distal spora. Selain itu, spesies ini memiliki pseudolater yang jauh lebih panjang, yaitu 240-456 mikrometer dibandingkan dengan spesies dari Anthoceros subtilis. Distribusinya ada di Cina, India, Bhutan, dan Nepal. Kemudian habitatnya sendiri ada di tanah, batuan basah, dan tanah berpasir pada ketinggian 707 sampai 2460 meter. Dan yang gambar A ini merupakan bentuk dari Anthoceros angustus, gambar dari Anthoceros angustus, di mana di A itu merupakan talus dengan geome marginalnya, kemudian yang B itu ada talus jantan dengan androsia tersusun linier garis mediannya, kemudian C itu gemanya, kemudian D itu anteridia yang pecah dengan chromoplast orange di sel jaket. Yang terakhir itu bukan bagian belintang talus yang terlihat adanya rongga lendir yang besar. Kalau di mikroskop dapat kita lihat bagian-bagian dari Anthoceros angustus ini. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syafira, mengenai tentang nototiladase. Kepada Vira, saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nototiladase. Nototilas, di mana nototilas itu merupakan genus terbesar keempat yang terdiri dari sekitar 22 spesies yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Menurut William Starling dan Sullivan, dalam bukunya Musci and Hepatike of the Eastern United States, dia memperkenalkan genus Nototilas untuk pertama kalinya berdasarkan Nototilas orbicularis. Nah, Nototilas ini berbeda dari lumut tanduk lainnya dengan talusnya lebih kecil dan padat serta sporofitnya yang mengecil dan terletak secara horizontal. Pertumbuhan sporofit yang singkat merupakan ciri khas dari Nototilas, di mana sporofitnya tidak memiliki stomata dan sebagian besar tetap tertutup di dalam involucre. Spesies Nototilas ini dapat memiliki spora berwarna kuning atau coklat tua. Ada atau tidaknya suture, kemudian ada tidaknya columella dan pseudoelaters.
yang merupakan ciri-ciri yang berguna untuk mendefinisikan spesies dalam genus. Kombinasi karakter-karakter tersebut berguna untuk menentukan spesies, meskipun banyak pekerjaan yang diperlukan khususnya menggunakan bahan segar dan perawatan genetik modern. Kemudian eh, jumlah spesies dan genus Nototilas itu tercatat ada 23 dan lebih dari setengahnya ditemukan di anak benua India, Himalaya, dan Thailand. Pada tahun 2014, Peng dan Zhu menerbitkan revisi genus di Tiongkok dan mengkonfirmasi hal tersebut kemunculan 4 spesies, termasuk salah satunya yaitu Nototilas yunanensis. Next. Nah, adapun contoh dari genus dari Nothotilas yang pertama itu berdasarkan jurnal dari Cryptogamy Biology tahun 2016 dengan judulnya Two New Records of Sri Lanka Hornworts, Nothotilas javanica and Megaceros of Flagellaris. Next. Nah, di dalam jurnal tersebut, dia membuat deskripsi tentang Nothotilas javanica, yaitu talinya atau talusnya lebar, totalnya eh, Eh, talusnya itu berukuran sekitar 2 sampai 8 milimeter, kemudian berbentuk roset, warnanya hijau kekuningan, hijau kekuningan, warnanya dari hijau kekuningan menjadi hijau, tepinya dengan lobus imbrikat, sel epidermisnya berbentuk heksagonal yang tidak beraturan, kemudian involukernya asimetris, kasar, pipis sedikit lengkiniat ke arah ujung, dan Nototilas yang jenis ini merupakan rumah satu, androseanya tersebar, anteridianya itu terdiri dari 2 sampai 4 peruang dengan susunan sel jaket tidak berjenjang. Kasur kecil, panjangnya itu sekitar 1 sampai 2 milimeter, kemudian berbentuk lonjong silindris dan kemudian tidak beraturan pecah, tidak katup. Sel epidermisnya berbentuk persegi panjang dengan dinding yang cukup tebal, kolumellanya tidak ada, sporanya berwarna kuning, eh, dan bentuk sporanya bulat hingga tetrakedral. Diameternya spora itu ada 40 sampai 45 mikrometer. Kemudian permukaan proksimal vermikulatnya halus, permukaan distal dengan daerah agak seperti kubah di tengah, kemudian tidak adanya exudalatar. Kemudian distribusi dari Nothotius javanica itu ada terdapat di bagian Jepang Selatan, kemudian ada di Formosa, kemudian ada di Filipina, tepatnya di Kepulauan Luzon, dan juga ada di Indonesia, yaitu di daerah Jawa. Kemudian adanya distribusinya juga ada di Cina, Kongo, Thailand, Panama, dan Sri Lanka. Kemudian habitatnya itu biasanya ditemukan di taman atau dekat rumah. Next. Nah, berikut ini merupakan gambar dari Nothotilas javanica, di mana gambar 2 itu merupakan gametofitnya atau talusnya dari ketika dia belum matang. Kemudian gambar-gambar 4 itu merupakan sporofitnya yang telah matang. Sporofitnya sebagian sudah matang dengan tandai dengan adanya involucre. Kemudian di gambar nomor 5, talusnya dengan anteridia yang warna kuning. Next. Nah, selanjutnya zona yang kedua yaitu ada eh, dari jurnal Phytotaxa tahun 2018 dengan judul A New Species of Nototilas, Nototilaceae from Southwest China. Next. Nah, di jurnal tersebut dia lebih membahas dan menemukan adanya spesies endemik dari jenis lumba tanduk ini yaitu Nototilas guijoensis. Nah, deskripsinya talusnya berwarna hijau hingga hijau tua saat masih segar, kemudian membentuk roset suborbikular, diameternya 0,8 sampai 1,5 cm. Kemudian bentuknya itu bersujud atau melekat erat pada substrat. eh, Kemudian bentuknya tumpang tindih, permukaan punggungnya halus dan rata, tepinya berlobus, puncak lobusnya segera terkoyak hingga granulat. Talusnya itu terdiri dari 4 sampai 7 slot tebal pada penampang melintang. Kemudian eh,
talusnya padat, kemudian sel epidermisnya dorsal membentuk persegi panjang hingga poligonal. Kemudian dengan salah satu kloroplas terdapat pirenoid. Koloni nastak tersusun tidak beraturan di sisi ventral. Kemudian rizoid dialin tunggal atau berpasangan. Kemudian kasur yang berbentuk silindris dengan tinggi 1,78 stomatanya tidak ditemukan. Kemudian terdapat dua garis dehiscens yang masing-masing terdiri dari dua garis sel yang berwarna coklat yang berdinding tebal khusus. Kolomelanya tidak ditemukan. Dinding kapsulnya itu terdiri dari 2 sampai 3 lapisan sel, sel epidermis yang berbentuk persegi panjang dan tersusun tidak beraturan. Next. Kemudian lanjutannya itu dindingnya nggak tebal, kemudian sel lapisannya pelapis mirip dengan sel-sel epidermis, berdinding tipis, tidak ada pita yang menebal secara spiral, sporanya umumnya berwarna kuning saat muda, coklat kehitaman pas saat dewasanya. Kemudian dia tergolong uniselular dan korset khatulistiwa tidak jelas. Triletnya tetrahedral, permukaan proksimal terbagi menjadi 3 sisi pipih oleh punggung, triradiat. Kemudian bak segitiga di kutub pandangan berbentuk kipas di pandangan khatulistiwa, diameternya 28 sampai 36 mikrometer. Kedua-dua kedua-dua muka proksimal dan distal tertutupi hiasan vermikulat. Kemudian pseudoelatersnya bersel satu hingga beberapa, setunggal kuadrat hingga persegi panjang 25 sampai 42 di um, setunggalnya kuadrat hingga persegi panjang, kemudian melekat tidak teratur atau seperti pelat. Kemudian tembus cahaya, kemudian penebalan bagian dalam tidak berkembang dengan baik dan berwarna kuning. Umumnya habitat kepersebarannya itu tumbuh di tepian tanah hampir vertikal sekitar 1 meter di atas permukaan air sungai di bawah rumputan jarang. Kemudian uh, lumut jenis ini dia berasosiasi dengan Marchantia, Pilonotis, dan Psychometrium yang merupakan tumbuhan endemik di Cina. Dan genus dan lumut jenis lumut Nanthotylas guijoensis merupakan lumut endemik di Cina. Secara etimologi, guijoensis ini mengacu pada provinsi yang tempat uh, jenis jenis lumut tanduk itu tersebut ditemukan di Cina. Next. Nah, berikut ini merupakan bentuk-bentuk dari lumut tanduk Nutatilas guijoensis, di mana yang A itu merupakan habitatnya. Habitatnya itu di tepi sungai, letaknya sekitar 1 meter. Kemudian yang B itu merupakan uh, lumut tanduk si Nutatilas itu sendiri. Dan yang gambar yang D itu merupakan bentuk involukernya yang telah berwarna hitam. Next. Baik, mungkin sekian dari presentasi mengenai review jurnal kami tentang dua famili tersebut dari famili Anthocerotase dan juga Nototiladase. Eh, dari penjelasan Vira mengakhiri dari presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.